Di video ini saya akan menjelaskan materi dengan topik lipid atau lemak. Dari segi definisi, lipid adalah senyawa organik yang tidak larut air tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar hingga semipolar, seperti diethyl ether, kloroform, heksana, dan lain-lain. Nah, sifat kelarutan inilah yang membedakan lipid dengan golongan utama yang lain dari bahan alam, yaitu karbohidrat, protein, dan asam nukleat. Berikut adalah struktur dari suatu lipida. Kalau kita lihat dari strukturnya, memang strukturnya sangat bervariasi dari lipid yang golongan yang satu dengan golongan yang lain. Nah, sehingga kita tidak bisa mengklasifikasikan lipid ini hanya berdasarkan dari struktur kimianya saja. Penggolongan dari lipid, ya, menurut Bloor, lipid itu terdiri dari yang pertama lipid sederhana. Lipid sederhana ini adalah suatu ester dari lemak dengan berbagai alkohol. Ya, ingat rumus struktur dari ester itu adalah R, C, ikatan lengkap 2O, kemudian O, R. Ya. Nah, lipid sederhana ini adalah bentuk ester lemak dari berbagai alkohol. Contohnya adalah trigliserida, ya, kemudian lilin atau wax. Kemudian lipid gabungan, nah ini merupakan ester dari asam lemak yang ada gugus tambahannya. Ya, contohnya fosfolipid, ya, ada tambahan gugus fosfor di situ. Kemudian cerebrosida. Dan juga golongan yang ketiga yaitu derivat lipid, yaitu senyawa yang dihasilkan oleh proses hidrolisis dari lipid. Ketika suatu lipid dihidrolisis, menghasilkan derivat-derivatnya. Contohnya yaitu asam lemak, gliserol, sterol. Sedangkan menurut sifat kimianya, penggolongan lipid adalah lipid yang dapat disabunkan atau dapat dihidrolisis dengan basa. Contohnya adalah lemak. Dan juga yang kedua, lipid yang tidak dapat disabunkan. Contohnya adalah steroid. Kita akan membahas terkait dengan istilah asam lemak atau fatty acid dan juga trigliserida atau triasylgliserol. Ya. Nah, minyak atau lemak, komponen utamanya adalah triasylgliserol. Triasylgliserol ini merupakan bentuk ester, ya, dari suatu gliserol. Bentuk esternya seperti ini, ya. Pada struktur B ini adalah bentuk ester, ya, RCOOR. Nah, ini adalah struktur dari suatu uh, trigliserida atau triasylgliserol, bentuk ester dari suatu gliserol. Nah, apabila triasylgliserol ini dihidrolisis, ya, maka dia akan menghasilkan suatu gliserol dan asam lemak. Nah, asam lemak ya umumnya memiliki rantai yang tidak bercabang dengan atom karbon yang berjumlah genap. Asam lemak tak jenuh yang di alam mengandung ikatan rangkap di mana semuanya berada dalam konfigurasi cis atau konfigurasi Z dan umumnya tidak terkonjugasi. Asam lemak dibagi menjadi dua, yaitu asam lemak jenuh atau saturated fatty acid dan asam lemak tak jenuh atau unsaturated fatty acid. Kalau kita lihat dari contohnya, dari tabel ini, ya, contohnya adalah asam laurat yang terdiri dari 12 karbon. Ya. Kemudian ini adalah strukturnya, dan ini adalah nilai dari titik lebur ya dari masing-masing asam lemak. Nah, kita lihat di sini dari segi struktur, asam lemak jenuh ini ditandai dengan struktur yang tidak kita temui adanya ikatan rangkap pada strukturnya. Jadi semua berupa ikatan tunggal. Sedangkan asam lemak tak jenuh ini ditandai dengan ada suatu ikatan rangkap, ya, dan juga konfigurasinya adalah konfigurasi cis atau bidangnya sama, atau konfigurasi Z. Ya.
Dan kalau dilihat dari titik leburnya, ya, pada saturated atau yang jenuh, asam lemak jenuh, semakin panjang rantai karbonnya, maka titik leburnya menjadi semakin tinggi. Ya. Nah, sementara pada unsaturated, ya, atau asam lemak yang tak jenuh, bisa kita lihat, ya, semakin panjang karbonnya, bisa kita lihat eh, titik leburnya menjadi semakin turun, ya, dan juga dengan semakin meningkatnya jumlah ikatan rangkap juga dia semakin menurun. Nah, ini adalah komposisi asam lemak dari beberapa lemak dan minyak, ya. Eh, dari lemak hewani, contohnya adalah butter, lard, beef tallow, dan human fat. Nah, ini adalah kandungan persentase dari saturated acid atau yang jenuh dan berapa persen dari kandungan yang tak jenuh. Nah, begitu juga dengan vegetable oil atau minyak dari nabati atau sayur-sayuran dari olive, palm, corn, peanut. Nah, berikut adalah persentase untuk asam lemak yang jenuh dan asam lemak yang tak jenuh. Asam lemak yang jenuh ini memiliki titik lebur atau melting point yang lebih besar dibandingkan dengan asam lemak tak jenuh dengan jumlah atom karbon yang sama. Kenapa demikian? Karena pada asam lemak yang jenuh, strukturnya memiliki konformasi yang memanjang. Nah, sehingga struktur dapat dikemas dengan teratur, ya, seperti kristal, serta memiliki interaksi van der Waals antar molekul yang cukup kuat, sehingga trigliserida atau triasilgliserol yang jenuh, ya, ini berwujud padat dalam suhu ruang. Nah, semakin meningkat berat molekulnya, maka titik leburnya juga semakin meningkat. Sedangkan untuk asam lemak yang tak jenuh, yang kita jumpai ada ikatan rangkap di situ. Nah, adanya ikatan rangkap ini mengakibatkan belokan pada rantainya, ya, seperti pada gambar ini. Nah, sehingga dia tidak bisa berjajar seperti kristal, ya. Nah, sehingga asam lemak tak jenuh ini memiliki interaksi yang lebih lemah dibandingkan yang jenuh, ya, sehingga titik leburnya juga menjadi semakin kecil dibandingkan dengan yang jenuh. Nah, sehingga eh, asam lemak tak jenuh ini berada dalam wujud atau bentuk yang cair di dalam room temperature atau suhu ruang. Nah, sehingga triasilgliserol atau trigliserida yang memiliki kandungan asam lemak jenuh tertinggi, nah tentunya triasilgliserol tersebut akan memiliki titik lebur yang tinggi pula. Nah, triasilgliserol pada lemak hewan ini banyak mengandung asam lemak jenuh dan dalam bentuk solid atau padatan pada suhu kamar. Triasilgliserol yang pada kondisi room temperature-nya dalam bentuk minyak, maka dia memiliki proporsi kandungan asam lemak yang jenuh, ya, yang lebih banyak. Nah, sehingga berada dalam bentuk cair pada suhu kamar. Suatu minyak nabati dalam bentuk cair ini dapat diubah menjadi bentuk semi padat melalui suatu proses atau reaksi yang dinamakan sebagai hidrogenasi katalitik. Jadi kita menggunakan hidrogen H2 dengan katalis Ni. Nah, eh, dengan menggunakan proses hidrogenasi katalitik ini, maka hidrogen akan bereaksi pada ikatan rangkap, ya. Nah, dari ikatan rangkap diubah menjadi ikatan tunggal. Nah, sehingga proses hidrogenasi dari minyak ini akan meningkatkan waktu paruh dari lemak tersebut. Nah, sementara kelemahan dari proses hidrogenasi ini adalah reaksi hidrogenasi ini tidak bisa terjadi pada semua komponen dari asam lemak tersebut.
Nah, sehingga tidak semua ikatan rangkapnya berubah menjadi ikatan tunggal, tetapi justru yang terjadi adalah hidrogenasi itu mengisomerisasi dari ikatan rangkap yang bentuknya cis diubah menjadi bentuk trans. Nah, sehingga itulah sebabnya kita mengenal istilah lemak trans. Yang mana lemak trans itu diasosiasikan dengan peningkatan risiko dari penyakit jantung. Fungsi dari triasylglycerol, nah ini umumnya digunakan sebagai cadangan energi pada hewan. Ya. Lemak merupakan bentuk cadangan energi jangka panjang, sementara karbohidrat merupakan sumber energi yang rapid release, yang langsung diubah menjadi energi. Nah, kemudian kita mengenal suatu istilah yang disebut sebagai saponifikasi. Tadi sudah dijelaskan bahwa pada suatu trigliserida atau triasylglycerol, apabila dihidrolisis akan menghasilkan gliserol dan juga asam lemak. Nah, hidrolisisnya bisa dengan menggunakan alkali atau suatu basa. Nah, garam dari asam lemak yang berrantai panjang ini disebut dengan istilah sabun atau soap. Di dalam air, sabun terdispersi menjadi koloid yang mengandung agregat molekul sabun yang disebut sebagai misel. Nah, misel ini memiliki ujung molekul yang polar atau sifatnya hidrofil, yaitu ujung dari gugus karboksilat dari suatu asam lemak. Ya. Nah, membentuk permukaan yang menghadap ke posisinya ke air. Nah, sedangkan rantai karbon yang sifatnya nonpolar atau hidrofob ini mengarah ke bagian pusat misel. Bisa kita lihat di sini, ya. Ujung karboksilat ini mengarah ke fase air, sementara ujung yang sifatnya nonpolar atau rantai karbon panjang ini mengarah ke bagian pusat misel. Nah, kerja dari molekul sabun adalah mengelilingi dan mengemulsi butiran-butiran minyak atau lemak. Ya, misalkan pada suatu permukaan ada suatu minyak atau kotoran, ya, misalkan di badan kita ada minyak, ya, kotoran-kotoran, maka cara kerja dari sabun adalah sabun ini molekul-molekulnya, ya, ini mengelilingi dan mengemulsi butiran minyak lemak tadi. Nah, sehingga ketika dia membentuk misel akan ada efek, ya, lipofilik sabun yang akan melarutkan lemak. Nah, sehingga ujung hidrofilik menuju ke arah air, nah sehingga butiran-butiran minyak itu akan terstabilkan, ya. Butiran-butiran lemak atau minyak yang ada di dalam ini, nah ini akan terstabilkan. Nah, sementara dengan adanya muatan negatif dari COO- pada permukaan ini akan mencegah terjadinya koalescens dari satu molekul dengan molekul yang lain. Nah, penggunaan sabun dalam prakteknya ini dijumpai masalah dalam penggunaannya, yaitu sabun pada umumnya akan mengendap dalam air sadah atau air yang mengandung komponen kation divalen dan trivalen. Contohnya Ca2+, Fe2+, Fe3+, Mg2+, ya. Dan juga sabun menghasilkan larutan yang agak basah di dalam air dan bisa membahayakan tekstil. Ya, dengan adanya asam akan menghasilkan kerak. Nah, sehingga solusinya ya dibuatlah suatu sintetik deterjen ya atau deterjen sintetik untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dari sabun tersebut. Contoh dari deterjen sintetik yaitu sodium alkane sulfonat, sodium alkyl sulfat, dan sodium alkyl benzen sulfonat. Ini adalah contoh-contoh dari deterjen sintetik. Golongan lipid yang berikutnya yaitu terpena dan terpenoid. Terpena dan terpenoid ini ditemukan pada essential oil atau minyak esensial dari tanaman-tanaman tertentu, ya. Nah, terpena, terpenoid ini merupakan lipida
yang mengandung rangka karbon dalam jumlah 10, 15, 20, atau 30 karbon. Terpena, ya, di dalam strukturnya ini terdiri dari beberapa atom karbon. Nah, sementara terpenoid, nah, merupakan terpena yang mengandung oksigen. Jadi selain karbon juga ada oksigen untuk terpenoid. Nah, ada beberapa kelas dari terpena, yaitu monoterpena, sesquiterpena, diterpena, triterpena. Nah, ini tergantung dari jumlah dari atom karbonnya. Untuk monoterpen sejumlah 10, sesquiterpen 15, diterpen 20, triterpen 30, dan seterusnya. Nah, terpena ini tersusun dari unit-unit isoprena. Apa itu unit isoprena? Strukturnya bentuknya seperti ini. Ya. Ini adalah struktur dari unit isoprena yang terdiri dari 5 karbon. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 karbon. Nah, terpena ini tersusun dari unit-unit isoprena yang saling tergabung satu sama lain. Ya, contohnya adalah myrcena, ya dari bay oil, kemudian alpha farnesene, ini juga terpena, ya, yang terdiri dari gabungan 3 unit isoprena. Contoh lainnya adalah geraniol, retinal, citronellal, mentol, beta-karoten, dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa contoh dari terpena yang termasuk dalam golongan monoterpena. Ya, contohnya adalah mentol yang didapatkan dari peppermint, citral dari lemongrass atau serai. Ya. Kemudian sesquiterpen, ya, contohnya farnesol, diterpen, ya, contohnya adalah vitamin A. Kemudian triterpen contohnya adalah squalene dari shark liver oil, kemudian tetraterpen beta-karotin. Unit-unit isoprena pada terpena ini terhubung antara bagian kepala dan ekor, ya. Misalkan ini satu unit isoprena, ya, yang bercabang seperti ini adalah bagian kepalanya, sementara ini adalah yang satu bagian ini adalah ekornya. Nah, ini bagian kepala dan bagian ekor. Nah, maka pada suatu terpena, ya, unit-unit isoprena ini saling tergabung satu sama lain. Misalkan bagian ekor, ya, nah ini terhubung dengan bagian kepala pada unit isoprena yang lain. Nah, contoh dari terpena ini ada limonen, ya, betapinen, geraniol, mentol. Bisa kita lihat di sini, ya, unit isoprenanya berwarna ungu, sementara penghubungnya adalah ikatan yang berwarna hitam. Jadi, unit-unit isoprenanya saling terhubung satu sama lain. Karoten merupakan tetraterpena atau terpena yang terdiri dari 40 atom karbon. Tetraterpena dapat dilihat sebagai dua diterpena. Jadi gabungan dari dua diterpena, ya. Jadi C20 bergabung dengan C20, ya. Yang dihubungkan melalui ekor dengan ekor, ya. Nah, karoten merupakan prekursor untuk biosintesis vitamin A di dalam tubuh. Karoten diubah menjadi vitamin A oleh enzim di dalam hati. Ini adalah struktur dari vitamin A, sementara ini adalah struktur dari karoten. Nah, kemudian ada senyawa-senyawa yang kaitannya juga dengan gabungan dari isoprena, yaitu karet alam. Nah, karet alam ini digambarkan sebagai polimer 1,4 adisi dari isoprena. Nah, jadi unit-unit isoprena pada suatu karet alam itu dihubungkan head to tail, ya, kepala ke ekor, dan di situ ada ikatan rangkap, dan konformasi dari ikatan rangkapnya bentuknya semua adalah dalam bentuk cis. Nah, karet alami yang murni ini konsistensinya lembek. Nah, sehingga harus dikeraskan lewat suatu proses yang disebut vulkanisasi. Nah, sehingga kita mengenal ada istilah karet vulkanisir, ya. Nah, vulkanisasi ini melibatkan pemanasan karet alam dengan menggunakan sulfur yang menghasilkan adanya ikatan silang, ya, antara unit-unit isoprena tadi, ya.
Ada ikatan silang crosslink dari sulfur. Inilah yang menyebabkan karet pada proses vulkanisasi ini bisa menjadi lebih keras. Golongan lipid yang berikutnya yaitu steroid. Steroid ini adalah regulator biologis di dalam tubuh kita. Kalau kita lihat ciri-ciri struktur untuk golongan steroid ini, ya, terdiri dari 4 cincin tetrasiklik yang khas, yaitu cincin A, B, C, dan D. Cincin A, B, C berupa cincin sikloheksana, sementara cincin D adalah cincin siklopentana. Pada struktur steroid, posisi karbon nomor 18 dan karbon nomor 19. Nah, di situ terdapat substituen atau gugus metil. Nah, metil ini disebut sebagai metil anggular. Gugus metil anggular ini punya poin penting dalam penetapan stereokimia dari suatu golongan steroid. Nah, gugus metil anggular ini menghadap ke atas bidang steroid. Nah, sehingga ketika ada gugus lain atau substituen lain yang berada pada sisi yang sama dengan bidang steroid atau dengan gugus metil anggularnya, maka substituen itu dikategorikan sebagai substituen beta. Sedangkan gugus yang berada di bawah steroid ya atau trans terhadap metil anggularnya, maka ini ditetapkan sebagai substituen alfa. Steroid ya yang merupakan seri dari 5 alfa. Nah, ini memiliki karbon nomor 5. Nah, hidrogennya berada di bawah bidang dari sistem cincin dari steroid. Nah, sedangkan steroid 5 beta, ya, berarti dia memiliki hidrogen pada karbon nomor 5 yang berada di atas dari bidang. Kemudian pada umumnya, substituen pada karbon nomor 17 ini menentukan nama dasar dari suatu steroid. Ya, contohnya, kalau pada substituen pada karbon nomor 17 ini substituennya adalah H, maka nama dari steroid itu adalah androstan. Ya. Kemudian ada estran, pregnan, kolan, kolestan, ya, tergantung dari jenis substituennya. Nah, salah satu golongan dari steroid adalah kolesterol. Nah, kolesterol ini adalah bentuk steroid yang paling banyak dijumpai, dapat diisolasi dengan mengekstraksi dari hampir semua jaringan hewan. Kolesterol ini memiliki 8 atom karbon sebagai pusat kiralitas, sehingga akan ada 2 × 8 atau sekitar 256 kemungkinan isomer dari kolesterol. Nah, kolesterol ini ya sebagai intermediate dari biosintesis semua steroid di dalam tubuh. Ini adalah contoh ya struktur dari kolesterol dan ini penggambarannya secara 3 dimensi. Hormon seks juga merupakan golongan dari steroid. Nah, hormon seks ini dibagi menjadi 3 kelas utama, yaitu estrogen atau hormon seks pada perempuan, kemudian androgen pada laki-laki, dan progestin, yaitu hormon pada saat pregnancy atau pada saat proses kehamilan. Ya. Nah, berikut adalah struktur dari estron, estradiol, androsteron, testosteron, progesteron, ya. Yang mana kalau kita lihat secara umum strukturnya ya semua terdiri dari 3 cincin sikloheksana dan 1 cincin siklopentana. Progesteron, nah ini apabila digunakan secara peroral, maka dia akan terdegradasi di dalam saluran cerna. Nah, sehingga dibutuhkan dosis yang besar untuk dapat digunakan sebagai kontrasepsi oral. Nah, sehingga saat ini dikembangkan kontrasepsi oral yang sintetik, yaitu norethindron dan etinyl estradiol dengan
melakukan perubahan pada beberapa substituen di strukturnya. Kemudian hormon adrenokortikal seperti kortison, kortisol ini juga termasuk dalam golongan steroid. Dan juga contoh lainnya adalah ergosterol, yang mana ergosterol ini di dalam tubuh ya, dia diubah atau dikonversi menjadi vitamin D ya dengan bantuan dari sunlight atau cahaya matahari. Nah, jadi reaksi yang terlibat di situ adalah reaksi pembukaan cincin ya lewat suatu reaksi fotokimia. Nah, kemudian ini adalah contoh dari steroid-steroid yang lain, yaitu digitoxygenin, ya, kemudian cholic acid, kemudian stigmasterol, dan juga diosgenin. Ini adalah contoh dari eh, bentuk steroid-steroid yang lain. Kemudian berikutnya adalah prostaglandin. Prostaglandin ini juga merupakan golongan dari lipid. Prostaglandin, kalau dari segi strukturnya, memiliki satu cincin yang beranggotakan 5 atom karbon. Jadi ada satu cincin 5 karbon, kemudian ada 2 hidrokarbon tail atau ekor hidrokarbon. Itu ini ekornya, kemudian ada ekor yang kedua. Dan salah satu rantai hidrokarbon berakhiran gugus karboksilat. Saya lihat seperti ini, ada COOH di ujungnya. Dan pada strukturnya minimal terdapat satu ikatan rangka. Nah, fungsi dari prostaglandin ini adalah sebagai mediator inflamasi, ya, kemudian detak jantung, ya, tekanan darah, fertilitas, respon alergik. Ya. Prostaglandin ini disintesis dari asam arakidonat, yaitu suatu asam lemak tak jenuh berjumlah 20 karbon. Strukturnya seperti ini, ya. Dari arachidonic acid atau asam arakidonat, ya, kemudian terjadi proses biosintesis prostaglandin, ya. Nah, kita bisa menggunakan terapi atau pengobatan aspirin. Nah, aspirin ini dari mekanismenya dia menghambat biosintesis dari prostaglandin sehingga tidak terbentuk prostaglandin sehingga tidak terjadi inflamasi dan seterusnya. Nah, berikut ini adalah beberapa variasi ya struktur dari prostaglandin, ada yang termasuk kategori PGE1, PGE2, PGE2 PGF2 alfa ya. Kemudian PGA, PGB, PGC, PGD ya. Nah, ini berbagai variasi struktur dari prostaglandin dengan berbagai jenis ya. Kemudian golongan lipid berikutnya itu fosfolipid ya. Nah, sebagian besar fosfolipid ini diturunkan dari phosphatidic acid. Apa itu phosphatidic acid? Phosphatidic acid itu adalah molekul gliserol yang diesterifikasi ya pada satu ujung OH-nya dengan phosphoric acid. Sementara ujung OH yang lain diesterifikasi dengan asam lemak. Ya, tentunya secara struktur seperti ini. Ya, suatu gliserol, ya, salah satu ujungnya, ya, diesterifikasi dengan fosforic acid, sementara ujung yang lain dengan fatty acid atau asam lemak. Nah, gugus fosfat, ya, dari phosphatidic acid ini berikatan dengan salah satu dari gugus yang mengandung atom N, yaitu kolin atau 2-aminoetanol atau L-serin, maka akan menghasilkan suatu senyawa yang disebut sebagai fosfatida. Nah, ini adalah beberapa fosfatida yang penting, yaitu lecitin, kemudian cefalin, kemudian fosfatidilserin, dan plasmalogen. Yang mana yang membedakan adalah yang berikatan dengan gugus fosfat ini, ya. Ada yang kolin, ada yang 2-aminoetanol, ada yang L-serin. Nah, kemudian kalau yang ini dari 2-aminoetanol.
Nah, fosfatida, nah ini akan membentuk lipid bilayer atau lapisan lemak dengan 2 lapis pada sistem biologis di tubuh kita. Nah, ini contohnya ya, ada bagian kepala dan bagian ekornya ya. Bagian kepala ini adalah yang bersifat polar, sementara yang bagian ekor ini adalah yang bersifat non-polar. Maka dia akan membentuk lapisan lipid bilayer atau lapisan lemak dengan ada 2 layer di situ. Ini adalah penggambarannya seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwa ini adalah suatu membran plasma ya. Ada satu layer, kemudian ada layer berikutnya. Nah, sehingga ini disebut sebagai lipid bilayer ya, ada 2 layer di sini. Yang mana apabila suatu obat ya ingin harus bekerja begitu obatnya pada reseptor, maka harus menembus dari membran atau lipid bilayer ini. Nah, termasuk kolesterol ini juga merupakan suatu komponen mayor dari membran plasma. Nah, konsep-konsep ini tadi digunakan pada saat ini digunakan pada proses pengembangan obat atau modifikasi dari proses penghantaran obat atau delivery obat yang disebut sebagai liposom. Nah, liposom ini terdiri dari membran lipid, yaitu fosfolipid dan kolesterol. Kemudian di dalamnya ada obat yang ingin dibawa, ya, dan juga ada komponen yaitu polyethylene glycol. Contohnya adalah liposom untuk membawa doxorubisin, ya, sehingga proses delivery-nya atau masuknya doxorubisin itu menuju target itu bisa menjadi lebih cepat dan tepat sasaran. Nah, berikutnya, golongan lipid yang berikutnya yaitu sphingolipid. Ya. Nah, sphingolipid ini adalah derivat atau turunan dari sphingosine. Ini adalah struktur dari sphingosine. Nah, kemudian macam dari sphingolipid itu adalah sphingomyelin. Ya, ini adalah struktur dari sphingomyelin. Jadi sphingomyelin ini adalah turunan atau derivat dari sphingosine ini. Dan juga ada suatu senyawa yang disebut sebagai cerebrosida ya atau suatu glikolipid. Nah, sphingolipid, nah ini bersama dengan protein polisakarida ini membentuk mielin. Mielin itu adalah suatu protective coating atau lapisan yang sifatnya itu melindungi dari akson nerve fiber atau serat-serat serabut syaraf akson. Dan golongan terakhir dari pembagian golongan lipid yaitu lilin atau wax. Wax ini merupakan ester dari asam lemak rantai panjang dan ditemukan sebagai lapisan pelindung dari kulit atau bulu dari hewan dan tanaman. Nah, wax ini atau lilin ini adalah suatu monoester. Jadi yang diesterifikasi hanya satu, ya, monoester sederhana. Tetapi asam lemaknya rantainya panjang, ya. Bisa 14 karbon, 24 karbon, 26, 28, 30, ya. Nah, lilin ini ya sifatnya itu lebih keras ya dibandingkan minyak dan lebih kurang berminyak dibandingkan dengan minyak. Contoh yang termasuk golongan lilin atau wax itu adalah setil palmitat ya, terdiri dari 14 karbon. Kemudian bisa juga lilin dari beeswax atau dari lebah ya, atau lilin dari carnauba ya, atau carnauba wax.